Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Kurniawan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema Politik Islam Era Penjajahan Belanda. Kondisi politik di Indonesia ketika datangnya Belanda. Datangnya Belanda ke Indonesia terhitung mulai bulan April tahun 1595. Lalu, penetrasi politik Belanda. Penetrasi politik Belanda dalam dunia politik seringkali memang justru diundang oleh konflik-konflik internal suatu kerajaan atau konflik antar kerajaan di Indonesia. Intervensi VOC terhadap kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia semakin mengacukan perpolitikan. VOC yang dianggap sebagai dewa penolong memanfaatkan runtuhnya kerajaan itu. Situasi tersebut dengan memihak salah satu kelompok dan menghancurkan kelompok yang lain. Kelompok yang keluar sebagai pemenang harus tunduk dengan perjanjian yang telah ditentukan VOC. Pada tahun 1670-an, VOC berhasil mengonsolidasikan kedudukannya di Indonesia Timur berkat bantuan Arung Palaka, Panglima tertinggi Bone, pada 1672. Arung Palaka resmi menjadi raja dan menjadi sekutu abadi VOC. Arung Palaka kini menjadi orang terkuat di Sulawesi Selatan dan tetap bertahan sampai meninggalnya pada 1696. Penguasaan VOC atas Jayakarta tahun 1619 juga memunculkan sikap tidak senang dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung yang ingin meluaskan pengaruhnya di Jawa Barat merasa terhambat dengan penguasaan VOC atas kota Jayakarta. Reaksi Mataram semakin memaksakan monopolinya di pesisir utara Jawa. Serangan besar-besaran oleh Mataram pada tahun 1628 dan 1629 terhadap Jayakarta diubah oleh VOC menjadi Batavia, merupakan bukti perlawanan kerajaan Islam terhadap penetrasi politik VOC sekalipun kedua serangan itu gagal. Kemudian, politik Islam pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Peneliti dari Belanda yaitu Snoeck-Hartgens menjelaskan konsep Islam politiknya dengan menyusun kategorisasi terhadap ajaran Islam sebagai berikut. Yang pertama, bidang agama murni atau ibadah. Yang kedua, bidang kesosialan masyarakat. Tiga, bidang politik. Ketiga kategori di atas masing-masing menuntut alternatif yang berbeda. Alternatif pemecahan kategori pertama yaitu pemerintah kolonial Belanda harus memberikan kebebasan terhadap umat Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya, sepanjang tidak mengganggu kekuasaan yang berlaku dengan cara menggerakkan rakyat agar mendekati Belanda. Sementara dalam bidang politik, pemerintah harus mencegah setiap usaha yang akan membawa rakyat pada fanatisme dan pan-islamisme. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Silih bergantinya bangsa Eropa memerintah Indonesia mempunyai kebijakan yang hampir sama terhadap Islam. Umat Islam diikat dengan berbagai macam peraturan dalam menjalankan ibadahnya dan bahkan tidak memberikan kesempatan untuk berpolitik. Sebagai ilustrasi, pada tahun 1810, Daendels mengeluarkan dekrit yang memerintahkan agar para kiai yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lainnya harus membawa surat jalan. Peraturan ini dimaksudkan untuk mengawasi mereka agar jangan melakukan kerusuhan. Kemudian, kebijakan yang hampir sama juga ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Di Indonesia, Belanda menghadapi kenyataan bahwa mayoritas penduduk yang dijajahnya adalah beragama Islam. Sebelum kedatangan Snoeck-Hartgens, politik pemerintahan Hindia Belanda terhadap Islam didasarkan pada perasaan takut dan sikap tidak mau mencampuri. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka secara tepat mengenai agama Islam. Kemudian, oleh karena itu, agama Islam dipelajari secara ilmiah, ilmu untuk mengenal seluk-beluk penduduk di Indonesia. Semua itu dimaksudkan untuk mengukuhkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Hasil dari pengkajian itu, lahirlah apa yang dikenal dengan politik Islam. Tokoh utama dan peletaknya dasarnya adalah Prof. Snoeck-Hartgens. Dia berada di Indonesia pada tahun 1889 dan 1906. Berkat pengalamannya di Timur Tengah, sarjana Smith ini berhasil menemukan suatu pola dasar bagi kebijaksanaan menghadapi Islam di Indonesia. Datangnya Islam Hindia Belanda. Hartgens menjelaskan teori Islam politiknya sebagai berikut.
Dia membedakan ajaran Islam dalam 3 kategori, yaitu bidang agama murni atau ibadah, bidang sosial kemasyarakatan, bidang politik, di mana masing-masing bidang tersebut menuntut alternatif pemecahan yang berbeda. Pembendungan pengaruh Islam politik bagi Hurtgrans dapat berhasil dengan menekankan pentingnya kebijaksanaan asosiasi secara kultural antara kaum muslim pribumi dengan peradaban barat. Dalam rangka membendung pengaruh Islam, pemerintahan Belanda memberikan pendidikan bagi bangsa Indonesia, terutama untuk kalangan bangsawan. Mereka harus ditarik ke arah westernisasi. Dalam pandangan Hurtgrans, kita Indonesia harus melangkah ke arah modern, sehingga secara perlahan Indonesia menjadi bagian dari dunia modern itu. Para lulusan sekolah diharapkan dapat menjadi partner dalam kehidupan sosial dan budaya. Sedang Hurtgrans memang menambahkan kesatuan Indonesia dan Belanda dalam suatu ikatan Pas Neerlandica. Oleh karena itu, dalam lembaga pendidikan Belanda tersebut, bangsa Indonesia harus dituntut untuk berasosiasi dengan kebudayaan Belanda. Menurutnya, pendidikan Barat adalah alat yang paling pasti untuk mengurangi dan akhirnya mengalahkan pengaruh Islam di Indonesia. Namun, kebijakan pendidikan untuk penduduk pribumi yang semulanya dirancang untuk mengibaratkan mempunyai akibat sampingan atau side effect yang tidak diduga sebelumnya. Akibat tidak dilangsungkannya adalah munculnya sekelompok kecil elit terdidik yang mampu menyuarakan frustasi massa. Belakangan ini, kelompok elit yang dididik secara barat sehingga terpengaruh dengan budaya barat, tampil sebagai pemimpin gerakan nasional yang sadar diri. Lulusan lembaga pendidikan Belanda itu pada masa pergerakan meski tidak seluruhnya sebagai nasionalis sekuler, sekalipun mereka sering terlibat dalam persaingan dengan golongan Islam. Kedua golongan ini ternyata disatukan rasa nasionalisme yang sama. Oleh karena itu, mereka bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Melalui lembaga pendidikan itu, ternyata gagasan Pak Neerlandica tidak tercapai. Bahkan lulusannya menjadi orang-orang yang sangat gigih memperjuangkan kemerdekaan. Itulah pemaparan materi dari saya. Saya, mewakili dari kelompok 4, mengucapkan permohonan maaf dan ucapan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.